Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Septiana dengan NPM 2578257. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan binar. Di mana di sini ada alamat binar dan IP V4. IP V4 itu pertama-tama dia itu merupakan sebuah binar, di mana binar itu serangkaian angka 1 dan hanya 0 saja, 1 dan 0 saja. Jadi binar itu angka 1 dan 0 saja. Kalau selain angka 1 dan 0 itu berarti bukan binar, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa angka 1 sama 0 aja? Karena dia itu susah buat dikelola sama administrator, karena harus mengkonversinya ke desimal dulu. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu, di sini binar adalah penomoran yang terdiri dari 0 dan 1 yang disebut bit. Jadi binar itu bisa disebut juga bit. Sebaliknya, sistem penomoran desimal terdiri dari 10 digital yang terdiri dari angka 0 sampai 9, seperti itu. Nah, setelah itu, di sini ada notasi posisi binar, di mana kita mempelajari cara mengkonversi binar ke desimal yang membutuhkan pemahaman tentang notasi posisi, yang berarti angka itu mewakili nilai yang berbeda tergantung pada posisi dan juga posisi yang ditempati angka dalam urutan angka tersebut. Nah, di sini ada posisi dalam angka seperti 3, 2, 1, 0. Cara menghitungnya itu 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 10 pangkat 0. Jadi nilai posisinya itu 1110 dan 1. Nah, setelah itu, ini bisa seperti ini ya, nilai posisi, cara penghitungan, ini notasi posisinya. Habis itu, nah di sini ada juga nih mengkonversi binar ke bilangan desimal. Dimana untuk mengkonversinya itu kita mengkonversi alamat IPv4 binar itu kita bentuk dulu desimal bertitiknya menjadi 4 oktet atau 8 bit. Jadi kalau kita mengkonversi IPv4 binar, kita harus membentuk desimal bertitik dulu untuk alamat IPv4 menjadi 8 oktet. Jadi wajib 8 oktet bit, 4 oktet 8 bit maksudnya, maaf salah. Nah, setelah itu nih ada bilangan binarnya seperti ini. Cara menghitungnya jumlah semuanya jadi sudah ada di sini dan hasilnya 192. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga kita ada konversi desimal ke binar. Kalau yang tadi mengkonversi binar ke desimal, nah yang sekarang mengkonversi desimal ke binar, seperti itu. Nah, setelah itu, ini contoh konversi desimal ke binar. Ini seperti contoh alamat IP-nya 192.168.10.11. Angka oktet pertamanya itu kan 192. Kita dikonversikan ke binar menggunakan proses notasi posisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, seperti ini cara untuk menghitungnya agar mengkonversi binar ke desimal. Setelah itu, di sini juga ada langkah-langkahnya ya.
Nah, aktivitas konversi desimal ke binar. Di sini kita disuruh untuk menghitungnya ya. Untuk setelah itu, nah di sini ada alamat IPv4. Router dan komputer hanya memahami binar. Ingat sekali lagi, router dan komputer hanya memahami binar. Sedangkan manusia bekerja dengan desimal. Jadi, penting buat kita untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kedua sistem penomoran tersebut. Bagaimana cara penggunaannya dalam jaringan komputer. Nah, di sini ada alamat desimal bertitik nih. Yang ada dalam IP. Nah, di sini juga ini oktetnya. Oktetnya 192, ini 192, 168. Benar. Ini oktetnya 11000000 seperti itu. Ini alamat 32-nya. Pokoknya seperti itu ya. Ya, mungkin seperti itu. Nah, di sini juga ada sistem bilangan heksadesimal. Kalau yang tadi desimal, sekarang heksadesimal. Nah, kalau yang tadi ini di IPv4, sekarang di IPv6. Nah, heksadesimal itu apa sih? Di sini ada heksadesimal adalah sistem berbasis 16. Jadi, sistem bilangan berbasis 16 itu menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A sampai F. Jadi, seperti ini. Ini desimal dari 0 sampai 15. Ini angka binarnya dan juga ini heksadesimal. Jadi, kalau di barisan kalau sudah 9 kan ada angka 10. Di heksadesimalnya itu bukan kembali lagi ke angka 0, tapi sudah menjadi huruf A, B, C, D, E, dan F. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, di sini ada konversi desimal ke heksadesimal. Nih, cara konversinya. Pertama kita itu bikin dulu angka desimalnya ke string binar 8 bit. Habis itu bagi stringnya menjadi kelompok-kelompok dari 4 bagian, dimulai dari posisi paling kanan. Terus kita konversi ke 4 bilangan tersebut menjadi ke dalam digit heksadesimal yang setara, seperti itu. Nah, kalau konversi heksadesimal ke desimal, gini, langkahnya itu kita konversi dulu heksadesimalnya ke string binar 4 bit. Habis itu kita kelompokin jadi binar 8 bit dari posisi ke paling kanan. Habis itu kita masukin, konversiin setiap kelompoknya, kelompok binar 8 bitnya menjadi angka desimal yang setara. Jadi seperti ini. Nah, untuk modulnya seperti itu. Jadi setelah itu saya tadi diperintah untuk membuat laporan praktikum. Jadi di sini ada tujuan praktikumnya, yaitu memahami perbedaan antara sistem bilangan desimal serta sistem bilangan binar, mengetahui cara mengubah bilangan desimal ke bilangan binar, dari binar ke bilangan desimal, dan juga kita melatih kemampuan untuk melakukan perhitungan konversi sistem bilangan secara manual. Seperti itu. Ini tadi dasar teorinya sudah diiniin ya, desimal itu apa, heksadesimal itu apa. Terus, nah kita di sini kita membuat langkah-langkah percobaan, di mana konversi bilangan desimal ke binar. Langkah-langkahnya seperti ini. Kita tentuin dulu desimalnya yang mau dikonversi, terus kita bagi bilangannya itu jadi 2 angka, terus kita catat sisi hasil pembagiannya, terus kita ulangi proses pembagian sampai hasil bagi bernilai 0, terus kita susun pembagiannya dari bawah untuk mendapatkan bilangan binar. Contoh satunya nih seperti ini. Bilangan desimalnya 18. Jadi
18 dibagi 2 sama dengan 9, sisa 0. 9 dibagi 2 itu 4. Karena 4 bagi 2 kan 8, jadi sisa 1 ya. Nah, habis itu 4 dibagi 2 itu 2, sisanya 0. 2 dibagi 2, 1, sisanya 0. 1 dibagi 2, sisanya hasilnya 0. Jadi sisa 1. Jadi gitu. Nah, jadi hasil dari bilangan biner 18 itu tadi, kalau kita lihat dari bawah, kita ngelihatnya dari bawah ke atas. Jadi 1, 1, 0, 0, 1, 0. Jadi 10, 0, 1, 0. Ini untuk bilangan desimal di angka 18. Kalau kita ambil lagi contoh di 25, kita bagi lagi. 25 dibagi 2. Jadi semuanya itu kita bagi 2 sampai angka 1. Dari angka desimal yang kita buat sampai angka 1. Nah, dibagi 2 ini ada sisa-sisanya, kita hitung seperti yang tadi. Jadi angka desimalnya 11001 seperti itu. Nah, di sini ada konversi bilangan biner ke desimal. Yaitu langkah-langkahnya ada di ini. Kita tentuin dulu bilangan biner yang mau dikonversi. Kayak tadi, kita posisiin dulu setiap digitnya dari kanan ke kiri, dimulai dari 0. Habis itu setiap digitnya kita bagi dengan 2. Setiap digit binernya dengan 2 pangkat posisi digitnya kita kalikan, habis itu kita jumlahkan semua hasil perkaliannya. Contohnya nih, ada bilangan binarnya 10, 10, 1. Kita kali nih, 1 kali 2 pangkat 4, hasilnya 16. 0 kali 2 pangkat 3, 90. Seperti itu, pokoknya dikali, habis itu kita nemu nih hasilnya ini tadi, kita jumlahkan dari atas ke bawah. 16 tambah 0 tambah 4 tambah 0 tambah 1 sama dengan 21. Seperti itu. Jadi ini cara kita untuk menentukan bilangan biner ke desimal. Ini juga ada contohnya nih. Gitu. Nah, jadi hasil percobaan kita tadi ada 18, 10, 01, 10, 25, 11, 001. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, kita tahu nih fungsi binar itu apa, di mana sistem bilangan inti komputer yang hanya terdiri dari angka 0 dan angka 1. Metodenya juga ada metode desimal ke binar menggunakan pembagian 2, dan juga ada binar ke desimal menggunakan perjumlahan pangkat 2. Nah, habis itu manfaat kita ini untuk memahami konversi ini membantu kita untuk memahami bagaimana data diproses dalam sistem digital. Seperti itu. Cukup sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.